النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana.
Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Nikmat Islam dan iman yang kita mohon kepada Allah Kau mantapkan sampai akhir hayat kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat ketaatan yang Allah berikan lewat taufik dan hidayah. Nikmat dengan bermacam fasilitas kehidupan Allah mudahkan untuk kita. Nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman saat ini kita rasakan. Alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan janjinya kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah amanat yang telah pasti kita akan ditanya di sisi Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat kelak Allah akan bertanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemana kita gunakan, kemana kita pakai, itu yang akan ditanya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat kepada kita dan Allah berikan kita kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka di sini kami mengajak kita semua untuk jangan lepas menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yang dianjurkan setiap habis sholat, Pak. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana nasihatnya untuk bukan hanya beliau, untuk semua umat Rasulullah. Yaitu Rasul mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka wala tatruk atau faqul inda kulli duburi salat Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca Pak zikir ini, dan kalau bisa mudah-mudahan sudah menjadi wirid kita setelah bersalat. Allahumma inni, ya Allah tolonglah ala dzikrika, dalam mengingat, wa ala syukrika, dan dalam mensyukuri nikmat, wa ala husni ibadatik, dan dalam beribadah dengan sebaik-baik keadaan beribadah. Kita ada daya upaya untuk mampu mengingat Allah, beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pertolongan Allah. Ma'asyiral ahibah rahimani rahimakumullah, Bapak dan Allah, semoga kita maaf dan sebanyak-banyak minta maaf berhubung dengan kesibukan yang ada Bapak. Keluarga teman kita tidak bisa ketemu, tapi alhamdulillah malam ini kita diketemukan Allah, dan mudah-mudahan seterusnya kita kembali akan didapat Allah untuk duduk bareng di majelis yang berkah di masjid yang kita cintai. Tak terasa kita berada di penghujung daripada bulan Muharram. Kini malam-malam ke-28 daripada bulan Muharram. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Syawal. Sebelum menyambung pembahasan kita malam hari ini, insyaallah kita masuk pada bab mengenai salat sujud sahwi. Alangkah bagusnya kami ingin menyampaikan sedikit, mengingatkan kembali Pak mengenai bulan Safar yang insyaallah kita akan masuk di dalamnya. Bulan Safar sering disebut oleh ulama dengan dipleset kata. Mereka menyebut bukan Safar tapi Dhofar. Shad ditambah garis 7 titik jadi Dho. Dhofarul khair. Safar dalam bulan Safar. Dhofar artinya keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Al khair kebaikan. Jadi bulan yang penuh dengan keberuntungan dan kebaikan. Kenapa seperti itu? Ulama memplesetkan menjadi seperti itu karena dari zaman jahiliyah sampai datang Islam, sampai setelah wafat Rasulullah, sampai hari ini adanya orang-orang yang beranggapan bulan Safar itu bulan sial, bulan buruk, bulan tidak bagus. Sehingga sampai hari ini Bapak kita masih dapatkan orang-orang yang tidak mau menikahkan anak di bulan Safar. Masih ada. Ini watak pemikiran yang sesat, pemikiran jahiliyah, bukan pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam Islam, Bapak hadirin Allah, tidak ada waktu sial, tidak ada jam sial, tidak ada waktu sial, tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial. Semua hari itu berkah, semua itu hari itu baik. Sial kalau kita bermaksiat kepada Allah, sial
kalau kita berbuat zalim terhadap diri kita sendiri dengan bermaksiat atau berbuat zalim kepada orang, maka itu menjadi hari sial buat kita. Mugolah hari lebaran, kalau kita bermaksiat berarti sial buat kita. Imam Ali bin Abi Thalib rahimahullah bahkan mengatakan, "Kullu yawmin la naqsil nafahu al-'id lana." Kama qala Allah, setiap hari yang mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari lebaran buat kita, kata beliau. Nah, kalau tafdil adanya hari atau waktu yang lebih afdal dari waktu atau hari atau bulan dibandingkan yang lainnya, memang ada dalam Islam. Termasuk yang saat ini kita berada pada ma baina isya'in, antara maghrib dengan isya. Ini lebih afdal dibandingkan isya fujur. Nanti menjelang subuh itu mendapatkan lagi keafdalian waktu sahur, waktu thulutsal akhir, sepertiga akhir sebelum subuh. Lalu antara sholat subuh sampai isyraq itu lagi kemudian punya kelebihan. Setelah itu masuk waktu duha, tidak semulia waktu malam ini, tidak semulia waktu sebelum subuh, tidak semulia waktu pada subuh sampai asar gitu. Lalu hari ada mulia lebih hari lain, hari Jumat. Di hari Jumat sendiri ada waktu yang lebih mulia dari waktu lainnya. Di antaranya saat Fatimiyah disebut ba'da asar hari Jumat. Lalu ada bulan yang lebih mulia dari bulan lainnya, Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Termasuk juga yang bulan berkah, bulan hari ini kita masih berada di dalamnya. Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berjejer 3. Kemudian Rajab 4. Jadi bulan memang memiliki kelebihan dibandingkan bulan yang lain. Lalu bulan itu menjadi hebat lebih lagi ketika yang namanya bulan Rabiul Awal. Di situ Rasulullah dilahirkan. Bulan itu menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah. Nah, kalau kelebihan dibanding yang lain, memang ada. Tapi kalau keburukan tidak ada dalam Islam. Waktu, hari, jam tidak ada yang buruk. Bulan itu tidak ada yang buruk. Masyaallah, Rasulullah SAW itu sudah menafikan, menghilangkan keyakinan sugestian yang mengatakan bulan Safar bulan bala, bulan Safar bulan musibah, bulan tidak berkah, bulan tidak bagus. Itu dari zaman jahiliyah. Orang jahiliyah kalau sudah masuk bulan Safar tidak mau melakukan perjalanan, tidak mau mereka berdagang, tidak mau mereka memulai usaha, tidak mau mereka mengawinkan anak. Sampai datang Rasulullah, sampai datang Islam. Nabi tahu ini suatu pemikiran yang sesat, ini pemikiran tidak baik. Karena Nabi yang paling tahu, paling paham tentang hari-hari, jam-jam, menit-menit, detik-detik, bulan, tahun, yang mana yang paling afdal di hadapan Allah, yang mana yang buruk, tidak ada yang buruk. Yang buruk hanya itu tadi, kalau kita gunakan waktu itu untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam beberapa hadis yang maknanya kurang lebih pak. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi pernah bersabda, dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, la adwa wala tayra wala safar. Dalam riwayat lain, la adwa wala hama wala safar. Tolong Bapak hadirin Ibu perhatikan benar, jangan ngobrol biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham. Pertama, terutama masalah yang pertama, Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan, kata Nabi. Nah, makna kalimat kalau itu artikan kalau Bapak punya terjemahan, artinya itu tidak ada penjelasan. Nah, ini kita membantah. Pada ini mengatakan penularan, nular banyak penyakit nular. Nah, ini perlu kita jelaskan. Rasulullah tahu penyakit menular ada. Dari zaman Rasulullah dan zaman Fir'aun pun ada. Terbukti Nabi pernah dalam hadis mengatakan kalau engkau melihat ada orang punya penyakit, maaf ustaz disebutkan, maka larilah engkau darinya seperti engkau lari dari kejaran macan. Artinya jangan didekati. Itu penyakit berbahaya dan menular. Artinya apapun penyakit yang sudah divonis dokter mulai zaman sekarang, TBC misalkan, zaman dulu kan DKT, ya, atau penyakit apa sih penular seperti kemarin ya COVID barangkali, ya, itu dianggap menular. Nah, kalau ada orang kita tahu ini orang punya penyakit menular, ya wajar kita dianjurkan untuk tidak bergaul sama dia dulu. Kita yang maaf lagi flu baik, tidak betul kita
di rumah. Sholat di rumah pegang, mau takut tadi mungkin penyakit itu nular. Kalau memang ada jenis yang menular, jenis yang sakit, mendep dulu di rumah sampai dipolis dokter sehat baru boleh keluar. Kenapa? Memang penyakit itu dipastikan menular. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW pun pernah mengatakan, kalau di suatu tempat ada wabah penyakit itu menular, maka orang yang di luar jangan masuk ke daerah itu. Orang yang di dalam jangan keluar ke Rasulullah. Ini pun isyarat jelas. Karena ketika kontak akan menjadikan penyakit itu tersebar dan menular. Zaman Nabi banyak, termasuk yang paling mengerikan terjadi di zaman khulafa, namanya penyakit taun. Taun itu kalau sudah kena Pak, lambat dan bisa diobati cepat, meninggal. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu paling dahsyat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, umurnya panjang, harta diberkahkan banyak, anak keturunannya banyak. Itu umur beliau tembus sampai 100, ada yang katakan 60, ada 130 Pak. Bercicit sudah. Jumlah cucunya sudah menembus mungkin 600 lebih. Dalam peristiwa itu meninggal dari anak keturunannya langsung cucu dan cicit dan anaknya itu menembus 300 orang. Luar biasa. Tahu penyakit. Nah, apa yang dimaksud dan mengatakan tidak ada penyakit menular? Bukan Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Nabi itu mengajarkan kita tidak boleh meyakini kita ditular sama si fulan. Nyalakan si fulan, itu tidak boleh. Cobalah aku tidak masuk tempat itu, tidak kenal aku penyakit ini. Cobalah aku tidak salaman sama si fulan, aku tidak kenal penyakit ini. Apalah pula aku semalam makan bareng dia, kenal aku TBC. Nah, yang seperti ini menyalahkan itu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Kita lagi dulu Pak makan halal, makan halal sunnah Pak. Ya. Pas lagi makan, itu nanti si kaum kita tidak perlu kenal. Dengan lagi kita bertiga halal Pak, dapat WA, bukan macam. Aduh kalau gitu dia jauh WA aja Pak. Loh, yang baju biru sama kamu TBC anak ganti. Nah, mana? Kawan dapat juga. Setelah itu, apalah perasaan kawan sebenarnya. Pas belajar, sebagai fitnah. Apa kamu belajar kamu? Kesian. Harus kamu mana tempat? Kan kesian. Ya. Dan seperti ini kalau kita masuk terduduk pada macam itu, kan ini kabar belum tentu pasti. Ya belum tentu pasti. Maka inilah saat ini kita harus menjaga perasaan seorang muslim. Kita gunakan zikir dari Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asbihi fil ardi wala fis samaa'i wa sami'un. Bismillah, kita makan. Itu makan niat sunnah Rasulullah, praktekkan sunnah Rasulullah, baca doa Allahumma barik lana. Makan dengan senang hati, insya Allah selamat afiat. Kalaupun ternyata kita kan misalnya itu sudah berdoa, pindah itu, lari ke samping belakang, kawan di sana dulu dari adanya dulu datang, itu jingoi dari jawab bapak itu, dengan lagi, nah kau, jika kita belakang kan, alhamdulillah kita pindah, tidak kenal gitu. Kita tahu siapa duduk sama dengan tiga kita tuh. Jalan tiga kita yang bantu. Nah, gitu. Mengaku mengekspor. Cukup Pak pisau juga kita, dokter. Pisau, pasti pisau juga. Nah, bapak dikenal ke jalan TBC. Sekarang jalan ke siapa? Pindah. Dia batuk di sini kau bisa. Wong tiga yang kita juga duduk sama yang sehat walafiat tidak kenal. Artinya musibah itu sudah ketentuan Allah. Begitu kita kenal, jangan nyalakan siapa. Kecuali kita tidak tahu, itu memang diajarkan Nabi menjauh. Tapi ketika kita tidak tahu lagi, tawakal Allah. Jangan menyalahkan. Ya, cobalah pada menjempeci sebulan. Apa? Menyakitkan kepala nyalakan. TBC nyalakan. Nah, sampai menjadi minta maaf, ini ibu kedokteran. Kita balik ditekankan Nabi ini tidak boleh percaya dengan sekadar ilmu manusia ini. Yakinkan kullu man yusibana illa ma kataballahu. Setiap musibah daripada kita itu sudah ketentuan Allah.
Kalau memang bagian itu pasti dapat, kalau bukan tidak bakal dapat. Saya sama bapak tiap hari baca wirid. Allahumma la mani'a lima'a. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau berikan, baik kebaikan atau keburukan. Walau dia lima mana'ata, dan tidak ada yang mampu memberikan apa yang kau ingin berikan, baik keburukan atau masuklah penyakit. Masuklah penyakit. Itu dapat penyakit ini. Jangan nyalakan. Ini gara-gara ini. Ya. Nah, sekarang ilmu kedokteran ini Pak. Bapak kebetulan tengah susu badan, lemes, bawaan tidak semangat. Coba Pak, kata bini gitu, periksa dokter, barangkali Bapak ada penyakit apa. Pas periksa, tetap ambek gula, ambek darah. Oh Bapak ni kena penyakit diabetes Pak. Bapak ni kena gula Bapak 310, pantas harus mesti. No, apa macam aku kena gula ni? Apa je dokter? Ada riwayat kata Bapak ni. Riwayat ada sejarah juga. Istilah dokter macam itu. Maksudnya, tidak mungkin orang tuanya Bapak, ibu atau bapaknya Bapak yang mungkin kena penyakit diabetes. Begitu kita ngomong, ujungnya bapakku diabetes sudah Pak, bapaknya nular dari bapaknya Bapak. Kalau sampai, Bapak aku nular kena penyakit, alam kedurhakaan mana ini? Tidak ada itu Pak. Walaupun ilmu kedokteran mengatakan seperti itu. Sekarang kita tunjuk beradik. Bapak kita, emak kita darah tinggi, bapak itu diabetes. Tunjuk beradik yang kena diabetes siko, yang kena darah tinggi siko, yang empat selamat. Apakah memang harus kalau memang setiap orang menurunkan penyakit, seluruh kita ada penyakit? Ternyata tidak. Penyakit balik kita dari Allah. Sekarang berapa banyak itu sekarang karena penyakit darah tinggi? Tidak ada sejarah apa-apa kita. Kadang-kadang dokter itu yang masuk apa itu bukan mencikan dokter, bukan nyalakan dokter. Begitu ngomong, kalau bapak saya nggak ada diabetes, mak saya juga nggak diabetes, tapi kalau nggak salah kakeknya bapak saya. Nah itu jadi sambung ini juga masih lucu. Jadi kalau macam penyakit lebih ada pak semua penyakit. Segala penyakit balik ke situ. Nah ini tidak boleh. Ini yang tidak diinginkan Rasulullah. La'adwa, tidak ada penularan atau keturunan dari penyakit. Walaupun maaf, ilmu kedokteran mengatakan seperti itu. Kita harus yakinkan. Kalau tidak Pak, kita akan durhaka sama Tuhan. Begitu anak kita masih kecil Pak, kalau diabetes, diponis dokter, aduh Pak, ini anak Bapak baru 15 aku udah kena diabetes. Darahnya sudah bulan seperti ini. Bapak juga kena diabetes, pun tidak sudah. Mungkin ada sejarah, ada lagi gitu tanya. Orang punya Bapak, ini ada yang kena diabetes. Oh iya, kalau mak aku diabetes memang. Oh sudah, berarti dia nular dari mamanya Bapak. Apa jadi? Oh mak aku nular ke anak. Nyalakan mak kita. Tidak boleh. Kalau bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita, semuanya diabetes. Kita kan bukan karena mereka. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Kullama yusibana, itu semua musibah sudah bagian kita. Jangan menyalahkan. Kadang bini kita salahkan. Bini kita tidak diabetes, mertua kita salahkan. Ayolah, mertua aku darah tinggi, anak aku darah tinggi juga. Nah, ini yang tidak ingin Rasulullah. Mana la'an, jangan kita nyalahkan. Ya, kemarin ya Alhamdulillah, zaman COVID itu memberikan banyak orang yang sudah akidahnya hilang, ketakutan, menjadi sebab-sebab untuk selamat. Dia lupa kalau ajar di tangan Allah. Susu beruang sampai beruangnya apa? Iya. Begitu ada yang susu beruang bisa mencegah. Oh, beruangnya mau susu beruang. Kalau cuma sekali itu pakai pemanas dari 10 dimumpas itu berebut tidak terbocor. Ini hilang iman ini. Alhamdulillah, ketakutan mati berebut. Padahal mati di tangan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu makna la'an. Bukan berarti nanti mengatakan tidak ada penyakit pula. Aku yang tidak menyalahkan. Aku kalau tidak akan waktu dulu semua itu tidak akan mau. Kalau tidak anak aku gaul sama anak sekolah itu dengan aku tidak akan mau. Cobalah mereka main di sini. Cobalah. Nah ini yang tidak diurus. Mungkin kita lah berbungkus plastik entah apa. Kantor itu tidak jauh dari sini. Zaman COVID masuk kantor itu harus pakai apa itu?
Ya, sarung tangan, masker pakai lagi lengkap segedung kalau karena kalau positif. Sementara orang yang pakai apa-apa sehat. Bukan kita menyepelekan aturan kesehatan ini, tidak. Setelah terlalu ketakutan. Bukan begitu menggampangkan urusan seperti ini. Sampai saya terus ada kawan kami terlalu ketakutan yang berpikir, nak balik Pak, buka jalan pintu ini, takutan. Nah kalau dia buka pintu Pak, ya, cak ibu dan terus mesti sama mau masuk. Ya, nak nawar pintu buka tepaan sebulan, kali ada 40. Hanya pintu kita buka, oh ya AC begitu jam sekarang. Repot deh, terlalu ketakutan. Saya punya teman sampai dia depan pintu, pintunya tidak terkunci. Nak dalam pintu dia takut nelpon ininya, tak buka ke dari dalam. Padahal tidak dikunci. Yang lebih menyedihkan lagi, dia sehat walafiat kalau punya teman. Tak berani salaman sama orang tuanya dari, sama emaknya dari tak berani. Jangankan salaman cium tangan, duduk mobilnya takut. Padahal dia sehat, emaknya sehat. Karena tergolong orang tua itu rentan. Orang tua rentan lalu dikatakan kita kan namanya OTG, orang tanpa gejala. Siapa tahu bakunya Ustaz OTG, kan itu aku tertular. Ini namanya berlebihan. Akhirnya kita tidak bisa melakukan ini. Berbulan cuma video call baik sama mak. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya kita bisa bergeser. Kemudian ada kata wala hamah dalam riwayat wala tayyibah. La adwa wala tayyib dalam hadis dalam riwayat la hamah maknanya sama. Jangan percaya dengan tahayul. Jangan percaya dengan sugestian. Jangan percaya dengan tahayul. Karena tahayul ini atau sugesti ini sifatnya tidak merugikan, tapi ada yang merugikan. Ada yang merugikan. Misal Bapak kebetulan ini sudah pernah sampaikan ya setahun lalu. Bapak nak mentu, anak kondangan ini Pak, nak kondangan. Berbagak begitu guys Pak, sengaja macam-macam. Itulah kami. Pas kita nak di depan mobil, bukan terbang Pak, ada kucing di bawah mobil. So, kita play kucing, kalau kita hanya dibentukkan Pak kucing. Begitu dia usah kucing tadi hitamnya Pak, lagi putihnya sama sekali. Mulai begitu, Mas, kucing dari mana itu? Gak pernah ada di sini. Mulai, jangan tahu dah, bagus ini. Hati tidak lama-lama. Jadi kenapa? Kita dosa menutup bela, dosa pandangan, takut tadi ada apa-apa. Ada apa-apa, kita tidak ada sama Pak Rudi diundang dari kemarin berapa kali. Tidak pas menentu subhanallah, keluar dari gerbang Pak. Das, ban bocor, depan rumah gue. Nah, benar tak Pak? Dimiliki. Ini gara-gara kucing itu tadi. Haram, tak boleh. Ya. Ada burung gagak, ada burung hantu untuk kucing rumah. Tahu itu Pak? Apa itu? Ada yang mati. Rumah yang cukup tidak mati, mas mati. Tak boleh, sugestian tidak boleh, tahayul tidak boleh. Ya, termasuk walaupun ini sesuatu yang dalam syariat tidak ada, tapi tidak merugikan. Ya, kita percaya begitu ada buku besar masuk rumah kita, jangan ada tamu. Ketika buku itu cantik, ajak yang baik datang. Ya, iya Pak, jangan tamu bakal datang, mungkin bawa berkahan, pun bayar utang, namanya. Ya. Begitu juga buku hitam, wah ada tamu tak bagus mencari. Mentafsirkan sendiri. Subhanallah, betul besok pagi datangnya tamu. Nah, benar kan? Tamu kan tandanya ada kuku. Padahal dari 2, 3, 5, 10 lagi lalu tamu banyak datang. Kasih kuku. Tapi begitu kuku itu sambung-sambung. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau yang model-model tadi, ya, percaya dengan sugestian, tahayul. Begitu Bapak mau keluar rumah, atau plak, jatuh, jejak hitam Pak, oke. Wah, ini alamat aku ini. Tidak ada alamat apa-apa, alamat Masjid Muhajiri, sampai kopi. Mulai itu, begitu mau keluar, plak, jatuh. Hampir benar kita, langsung jejak hitam. Oke, Pak.
mulai pada alamat apa? Alamat apa? Bentuk bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu ala Allah. Jangan sampai nak masjid tak jadi. Kalau begitu nak tempat yang tidak bagus tak apa-apa. Kalau tidak boleh, bapak itu suatu sugestian. Ya, nah, yang seperti ini dibuang terus, tak boleh. Lalu ketika dia mengatakan wala safaro, kamu dapat jahiliyah itu seperti itu. Jangan percaya bulan Safar bulan bala, bulan buruk, bulan tak bagus. Wong jahiliyah tak mau mengawinkan anaknya. Bulan Safar, nah, tak bagus. Mau membuka ladang baru, membangun rumah, masuk rumah baru, tak mau. Perjalanan jauh berdagang, tak mau. Bulan Safar. Nah, ini merugikan. Maka dinafikan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh percaya bulan Safar bulan bala. Sekarang fakta, kenyataan. Sampai sekarang masih orang-orang kita yang percaya itu seperti itu. Ketika kita ngomong, kenapa percaya Safar? Tidak, kata ngomong dulu saya itu. Kata ngomong dulu. Kalau ngata bulan Safar tidak bagus, pendek dulu. Banyak yang kawin tidak di bulan Safar pendek dulu, Pak. Banyak yang kawin di bulan Safar panjang dulu. Kebetulan baik, memang kebetulan ada si orang baru kawin di bulan Safar 3 bulan cerai. Benar. Nah, disambung ini. Padahal ada yang bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, bulan Syawal, habis lebaran 2 minggu cerai. Bukan 2 bulan, 2 minggu cerai. Tidak akan disambung aja. Safar disambung aja. Ini kami mendapatkan. Ada orang memaksakan kami di bulan Rabiul Awal sampai ini berbarengan. Macam itu sama-sama dia punya atau 7 di hari yang sama. Jadi itu kenapa kemarin dekat nanti 3 minggu kosong. Yang dapat kami belum Safar. Sekarang mau bingung kita berapa 7 lah kan. Pergi sini tidak bisa dapat, tidak dapat. Itu belum ada ilmunya, mati 7 badannya. Kalau ditanya kenapa kemarin itu kosong, kamu kawin kamu 2 minggu lewat kosong. Bisa itu bukan Safar. Dan kalau sampai petang diri kita semua, ibu bapak pada punya kayak ini, mulai buang. Kenapa dia ngomong bukan saya, Rasulullah. Dan Rasulullah bukan cuma ngomong, dan beliau praktekkan. Beliau nikahkan putrinya yang tercinta, yang paling agung dibandingkan semua putra-putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah, dengan seorang menantu yang paling hebat, yang Rasul mengatakan anak Madinatul Ilm wa alibah buha. Dengan Sayyidina Ali, kapan mereka dinikahkan Rasulullah? Bulan Safar. Bulan Safar. Karena tidak tahu, tak kado. Nabi tahu bulan Safar itu bulan berkah, bulan baik, dan ingin menutup, mengunci dan membuat pemikiran yang mengatakan bulan Safar bulan buruk. Yang paling paham tentang keberkahan itu adalah Rasulullah. Belum nikahkan. Sekarang kita yang hadir itu belum dibuang. Pemikiran, keyakinan seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Nabi sudah begitu tinggal begitu. Bahkan Nabi melakukan itu. Lalu kalau ada orang yang sekarang ini tidak mau ngawinkan, tidak mau sedekahan, tidak mau melakukan apa yang baik-baik di bulan Safar, tolong sampaikan tidak boleh, tidak benar. Itu bertentangan dengan syariat Allah Rasul, dengan ajaran Rasulullah. Kawinkan anak bulan Safar, tidak dong. Ujian dulu tidak bagus, kawinkan anak. Ujian tua-tua dulu tidak bagus. Maaf, saya itu ujian dulu. Itu ujian tua-tua. Ini uji Rasulullah. Karena Nabi Muhammad yang paling tahu tentang keselamatan kebahagiaan itu dunia akhirat. Jangan percaya bulan Safar bulan bala. Dan beliau praktekkan nikahan. Kurang apa lagi sudah Pak? Gaulan fi'lan. Ditunjukkan oleh Rasulullah. Kalau masih tekak juga di bahasa itu, ada dong. Gaulan tetap saya semua dulu. Nah, ini alhamdulillah. Minta maaf, bukan berlebihan. Mungkin boleh disuruh syahadat lagi. Nabi kita sudah omongkan dengan jelas melarang kita percaya dengan hal yang buruk itu. Bahkan Nabi lakukan praktek, masih dia tetap tidak mengikut Nabi. Ikut apa tua dulu, jual tua dulu.
banyak kejadian. Ya kalau kejadian banyak, memang Pak tidak bulan Safar, kawin bulan apapun sering banyak. Tidak punya anak banyak, jangan disambung-sambungkan. Nah, kalau macam itu kita sambung jahiliyah. Itu gimana? Sampaikan bagi orang-orang yang tidak tahu. Karena saya sendiri mendapatkan orang yang punya pemikiran seperti itu. Ya, ini bulan Muharram dan selesai. Ya, bagi orang yang memang perhatian dengan bulan Safar, jadi undangan agak sepi bagaimana? Iya, bang tenda aku, bang catering mau, aku dapat order Safar. Sampai saya ingat Pak, saya masih kecil, ada istilah itu kalau kita lagi nakal, main kalau berincang, paling mak kita ngomong awas, jangan terlalu lebih main tidak pesa berlebihan dulu. Tapi kalau sudah bulan Safar agak ekstrim, takut begitu. Jangan terlalu berlebihan. Jangan nakal gitu. Ini bulan Safar. CCTV itu kenapa? Iya. Ini bulan Safar. CCTV itu apa? Kalau kita tidak hati-hati, apa musibah? Ini namanya. Jadi kita bersikap keyakinan yang salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi keberkahan kita tambah lagi Bapak pembahasan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Bab sujud sahwi. Sujud sahwi ini ada dalam syariat Islam. Dalam mazhab Syafi'i kita disunahkan untuk sujud sahwi sebagai pengganti atas kesalahan atau kelupaan kita dalam beberapa hal di dalam sholat kita. Sebab-sebab sujud sahwi itu banyak. Ya. Tidak semua yang kita lupa dalam sholat harus disujud sahwikan. Makna harus juga bukan wajib. Hukumnya sunnah. Bukan karena lupa baca ayat kita sujud sahwi. Bukan karena kita tadi itu lupa baca sujud kita sujud sahwi. Ada sebab-sebab yang kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi. Sahwi itu lupa, nisyan. Sujud sahwi merupakan sesuatu yang disunnahkan untuk menutup kekurangan kita di dalam sholat dengan akibat dikarenakan kita meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak membatalkan sholat. Sujud sahwi dilakukan mahalluhu ba'da tasyahhud akhir qabla salam wa yafutu bis salam illa fi hal. Kita disunahkan melakukan sujud sahwi setelah kita selesai tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali. Sujud lalu duduk tanpa ada bacaan apapun, sujud lagi. Baru duduk lagi lalu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan sujud sahwi boleh dalam bentuk subhanallah ya wala yansa atau wala yashu. Sahu nisyan itu sama. Maha suci Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Ma'asyar ahbab rahimani rahimahullah. Asbab sujud sahwi diantaranya al-awwal fi'lu ma yubtilu 'abduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan kal akli beri. Melakukan sesuatu perbuatan yang hukumnya kalau dilakukan dengan sengaja dengan sadar batal, tapi kalau dilakukan tanpa sadar lupa tidak batal. Banyak contoh-contohnya, diantaranya adalah seorang yang melakukan tambahan dalam rukun. Dia sujud misalkan, lalu duduk atau terus sujud, lalu dia sujud lagi, sujud yang kedua. Pikirannya jadi melayang, duduk lagi dia, lalu sujud lagi, tapi tanpa dia sadar lupa. Pas dia tegak baru sadar, aku ini kenapa lebih sujud dulu. Terus ke sholat. Nah, ini menambahkan sesuatu yang kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja kalau lupa tidak batal.
hadir ke sholat sampai tahiyat akhir. Nah, di sini dianjurkan kalau memang kita pengen melakukan sujud sahwi akibat kita melakukan suatu tadi yang salah, maka duduk tahiyat akhir di bapak ibu jangan duduk tawarruk, jangan duduk tahiyat akhir, tapi duduklah tahiyat awal. Itu untuk mempermudah kita untuk sujud. Kalau kita sudah duduk tahiyat akhir, nah sujud itu bisa lupa. Jadi duduklah tahiyat awal posisi, walaupun kita sedang melakukan tahiyat akhir. Selesai Hamidul Majid, boleh ditambah doa doa dan setelah tahiyat sebelum salam baca dulu boleh. Lalu kita sujud Allahu Akbar, bacalah subhana mana yang mulai yang satu oleh tadi 3 kali, lalu duduk Allahu Akbar. Duduk kosong tanpa baca, kalau kita nak berzikir boleh, tidak dilarang. Lalu sujud lagi, baca lagi 3 kali. Nah, baru duduk tahiyat akhir. Baru duduk tahiyat akhir, sekedar untuk ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau kita sudah kebablasan, kita lupa nak sujud sahwi, sudah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun baru satu salam, ingat belum sujud sahwi, sudah lewat, tidak usah sujud sahwi lagi. Sudah selesai sholat kita. Lalu mana hukum sholat kita? Sah. Lalu sebab berikutnya di sini diantara juga yang mungkin jarang terjadi. Suatu perbuatan yang kalau kita lakukan dengan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Makan yang sedikit. Sedikit itu macam wijen, lebih kecil dari beras. Kalau beras hitungannya besar. Kita habis kondangan, Pak. Habis kondangan, kebetulan ada main bayi di gigi ada daging empil, daging enak banyak ini makan. Sisa kumung-kumung itu tidak benar ngocok misalnya, mesti kan ya. Ini sekedar ya. Walhasil pas sholat masih ada. Pas sholat, nah di dalam main bentuk daging sempit ada. Lepas lagi coba gigi, belum telan. Kalau sengaja jelas batal. Nah kalau tidak sengaja mau bingung kecil apa besar. Kalau kecilnya macam bijian dari mana? Bukan beras, kalau beras besar macam biji gula lah. Itu tidak membatalkan. Tapi disunahkan sujud sahwi. Dan sengaja. Kalau sengaja walaupun dikit batal sholat. Kalau sengaja tahu adalah sholat tempel itu tidak sengaja batal walaupun sedikit. Tapi di sini tidak sengaja. Sedikit itu lebih dikit dari beras. Maka tidak membatalkan sholat dan kita sujud sahwi disunahkan. Nah ini kalau bapak sholat DWA, kalau bapak jadi imam, makmum tidak tahu kasus itu, jangan sujud sahwi. Makmum bingung kan kita tahiyat sujud, nah bid'ah baru ini. Ya, jadi ini kasus kalau kita DWA yang langsung, tidak usah sujud sahwi, maka sujud sahwi itu sifatnya sunnah. Nah, kemudian sebab sujud sahwi lagi meninggalkan sunnah al dalam sholat. Di antara syarat awal itu apa? Tahiyat awal. Di antara lagi apa? Sholawat di dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal sunnah, tahiyat akhir wajib. Lupa sholawat itu kena, ya, tidak sempurna. Kemudian doa kunut dalam mazhab Syafi'i ini bukan wajib, doa kunut sunnah. Kalau lupa maka disunahkan sujud sahwi. Kita bahas dulu waktu. Ada kesempatan ya, dulu kan. 19. Ya, sudah boleh Pak. Sekarang kunut kita bahas. Kunut ini sunnah al memang, sunnah yang ditekankan. Jangan sampai kita lupakan. Kalau lupa disunnahkan. Sekarang ini bukan wajib, disunnahkan untuk sujud sahwi. Imam lupa Pak, habis sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lupa makmum tidak usah
tinggalkan yang wajib, boleh tinggalkan yang sunnah, melok baik. Kalau bapak subhanallah, bahkan kita boleh jadi merusak sholat karena tidak disunnahkan. Maaf, kalau ketemu imam yang tidak paham tentang fikih sholat, ini banyak kejadian. Dia lupa, begitu dia sudah sujud sempurna itu tujuh anggota sudah nempel kalau kening, dua tangan, lutut, sama kaki. Maka ya habis subhanallah, pegang lagi dia. Allahumma hdina fi man hadait, semajid amin, amin, sampai selesai. Pas selesai terima kasih, saya ingatkan untuk maafin, jadi pahlawan, bukan pahlawan, curi baru kelebu baru. Makanya imam ini nanti itu jadi imam salat itu. Kalau sudah sujud sempurna, tidak boleh tegak lagi bayar rukun, batal sholat. Kalau imam sholat batal, mau melok batal kalau pertama kita harus paham, ini yang ketinggalan namanya kunut, bukan wajib. Jadi kalau imam mau melok sujud gitu, tinggal dulu sujud sahwi dia. Imam sujud sahwi, melok sujud sahwi. Imam tidak sujud sahwi, jangan buat sujud sahwi. Jelas. Sekarang masalah kita makmum masuk ke kategori imam kunut. Jadi langsung sujud, kita melok duduk. Lalu imam duduk, sujud lagi, duduk lagi. Tahiyat akhir, kita melok dulu kan, walaupun kita tahu tahiyat akhir. Nah sekarang imam sujud sambil melok gak kita? Kita baru kat pertama. Imam sudah katakan memang tempat ini ya. Jawabnya melok dari imam. Melok susah. Imam asal ada kita tegak lagi. Nah sekarang apakah kita sudah tidak lagi disunahkan kunut? Tetap disunahkan. Tetap baca kunut. Nabi Muhammad kalau kita dulu lupa. Nah masalah lagi. Tadi imam lupa. Nggak tahu kita putih. Nanti kita imam baca lupa dulu. Pas kita dekat kedua. Sami Allahumma hamidah. Pas sujud itu gitu. Sekarang pertanyaan sujud sahwi pindah. Tadi kan sudah sujud sahwi. Jawabnya sujud sahwi lagi. Kalau tadi sujud sahwi karena kesalahan imam. Yang kedua sujud lagi karena kesalahan kita. Jelas kan? Ya, jadi begitu. Ya. Allah alam bis. Jadi penting kita belajar Pak. Jadi kita teman jadi imam dan yang bukan imam. Ya, harus punya paham dengan sembarang. Minta maaf Pak. Bukan setelah haji jadi kita jadi imam. Kepahaman kita tentang hukum sholat. Gigi. Kalau balik haji langsung bisa jadi imam, ya kacau. Ya Pak. Jadi harus paham. Insya Allah kita ulangi lagi dan kita tambah lagi beberapa lagi sebab-sebab disunahkan sujud sahwi. Betul ada kita duduk berjatuh ini termasuk kita. Allah.